Robert Beno Cialdini adalah seorang profesor psikologi di Arizona State University, Amerika Serikat. Sebagai seorang psikolog sosial, Prof. Cialdini selalu penasaran sama satu pertanyaan. Kenapa kita gampang kena manipulasi? Kenapa sih kita seringkali bilang iya, padahal nggak mau? Kebingungan ini berasal dari pengalaman pribadi. Ia mengaku sering membeli barang kurang penting yang kemudian ia sesali. Berawal dari rasa penasaran itu, Cialdini kemudian melakukan sebuah eksperimen. Ia terjun langsung ke lapangan, menyamar jadi sales selama 3 tahun di beberapa perusahaan. Selama itu, ia berhasil menemukan lebih dari 2.000 teknik penjualan. Menariknya, banyak kemiripan di antara ribuan teknik ini. Dari 2.000 teknik lebih, Prof. Cialdini kemudian berhasil merumuskan 6 prinsip utama persuasi, alias manipulasi halus. Mulai dari dealer mobil bekas hingga sales asuransi, semua menggunakan setidaknya salah satu dari 6 prinsip utama. Ini karena manipulasi bukan soal skill teknis atau industri, tapi tentang psikologi. Beruntung bagi kita, Prof. Cialdini kemudian menuangkan semua temuannya dalam bukunya yang berjudul Influence: The Psychology of Persuasion. Harapannya adalah memberikan wawasan bagi masyarakat awam supaya lebih sadar dan punya alat untuk melawan dunia yang kejam. Mulai dari sampel gratis, hipnotis, sampai ilusi otoritas. Setelah menonton video ini, caramu melihat dunia gak akan sama lagi. Selamat datang di layar kertas, dan video ini akan membahas 6 prinsip manipulasi dari buku Influence karya Robert Cialdini serta cara melawannya. Prinsip pertama, jebakan gratisan. Pernah nggak pas kamu lagi jalan di mall, tiba-tiba ada SPG skincare yang datang? Mau coba kak? Ini gratis kok, nggak beli juga nggak apa-apa, katanya. Kamu pun nurut, dia langsung kasih tester serum dan cermin kecil. Tanpa sadar, beberapa menit kemudian kamu sudah ada di depan kasir, siap buat bayar 1 botol serum seharga ratusan ribu. Awalnya cuma mau lihat-lihat, tapi endingnya malah keluar duit. Kenapa kita sering kejebak buat beli? Cuma karena mereka kasih tester di awal. Jawabannya adalah karena kita nggak enakan. Kelemahan manusia yang rawan jadi target manipulasi. Kita sering mikir kalau manipulasi itu bentuknya agresif, penjual yang teriak-teriak nawarin barangnya, atau sales yang buat kontrak ribet. Tapi nyatanya, manipulasi paling ampuh datang dalam bentuk paling sopan. Sebuah senyuman, sebuah gestur ramah, dan satu kata keramat. Gratis. Prof. Cialdini menemukan trik ini pas dia lagi nyamar jadi sales mobil bekas. Selama bekerja, dia nemu satu pola unik. Ketika calon pembeli baru datang, sales selalu kasih sesuatu secara cuma-cuma. Entah itu segelas kopi, cemilan, atau sekedar senyuman ramah. Dengan berbagai macam gimmick gratisan tadi, peluang terjadinya transaksi langsung meningkat drastis. Kenapa? Karena ketika kita menerima sesuatu, kita akan merasa wajib membalas kebaikan itu. Cialdini menyebutnya reciprocity atau prinsip timbal balik. Manusia punya dorongan psikologis untuk membalas kebaikan atau hadiah dari orang lain. Riset klasik psikolog sosial Dennis Ragan di tahun 1971 memberi gambaran jelas tentang efek jebakan gratisan ini. Dalam eksperimennya, memberikan sekaleng soda ke orang asing akan meningkatkan kemungkinan orang itu membeli tiket lotre dari kita hingga 2 kali lipat, meskipun orang itu nggak suka sama kita. Yang bekerja bukan hubungan pribadi, tapi norma balas budi. Kita ngerasa sungkan karena seolah punya utang ke orang yang memberikan kebaikan. Jadi pas orang itu minta bantuan atau jual sesuatu, kemungkinan besar kita bakal jawab dengan iya. Sayangnya, dunia modern menjadikan hal ini sebagai alat manipulasi yang efektif. Praktek yang paling umum adalah SPG yang menawarkan produk sampel gratis di supermarket. Bisa itu biskuit, cemilan, hingga susu kemasan. Awalnya SPG cuma nawarin kamu buat nyicip sedikit. Setelah kamu selesai, dia nawarin kamu buat beli produknya. Gak jarang, akhirnya kita seolah terhipnotis dan membeli. Bukan karena benar-benar butuh, tapi karena nggak enak hati. Kunci untuk melindungi diri dari teknik ini adalah mengembangkan kesadaran diri. Gak ada salahnya nerima pemberian orang lain sebagai bentuk sopan santun. Tapi kamu juga harus bisa memisahkan antara membeli karena butuh dan membeli karena nggak enak hati. Tanyain ke dirimu sendiri, kalau nggak ada gratisan ini, apakah saya akan tetap beli?
Atau, apakah saya memang mau beli ini sebelum dikasih gratisan tadi? Ingat, rasa sungkan bukanlah alasan untuk membeli hal yang kamu nggak perlu. Kebaikan tulus tidak seharusnya menimbulkan tekanan. Kalau sampai ada, berarti ada udang di balik batu. Prinsip kedua, kutukan konsistensi. Apakah kamu pernah merasa terpaksa melakukan sesuatu karena sudah bilang iya di awal? Bukan karena benar-benar mau, bukan karena masuk akal juga, tapi ya udah karena terlanjur aja. Entah itu tetap ikut nongkrong karena sudah janji ke teman kerja, padahal kamu lagi ada banyak kerjaan. Atau tetap bantu temanmu ngerjain PR karena sudah ngomong pas di kelas tadi siang. Tenang, kamu nggak sendirian. Kita semua pernah ngalamin hal serupa. Manusia punya kecenderungan untuk membentuk identitas dirinya dari keputusan di masa lalu. Istilahnya adalah bias konsistensi. Kalau kemarin kamu bilang kamu adalah pecinta kopi, hari ini kamu akan berusaha untuk jadi semirip mungkin kayak orang yang beneran suka kopi. Meskipun terkadang cuma pura-pura. Dalam sebuah eksperimen, sekelompok orang yang bukan pecinta lingkungan diminta untuk pasang stiker kecil bertuliskan, "Saya cinta lingkungan." Seminggu kemudian, tim riset minta orang-orang yang sama buat pasang papan besar di halaman rumah mereka dengan tulisan sama seperti di stiker. Lucunya, mereka bersedia untuk melakukan hal ini. Alasannya, mereka sudah terlanjur bilang bahwa mereka peduli dengan memasang stiker di awal. Cialdini menamai bias ini kutukan konsistensi. Manusia ingin terlihat konsisten, dan keinginan itu bisa jadi celah untuk praktek manipulasi. Penjual mobil bekas adalah contoh pihak yang berhasil dalam memanfaatkan hal ini. Ketika sedang menyamar, Cialdini temukan taktik penjualan aneh. Dealer mobil bekas tidak langsung menjual mobil. Mereka mulai dengan hal kecil, meminta calon pembeli mengisi formulir minat, mencoret mobil yang mereka tidak suka, lalu tanda tangan di halaman spesifikasi. Formulir ini bukanlah dokumen hukum, tapi begitu ada tanda tangan, peluang membeli naik drastis. Formulir itu adalah umpan untuk memancing komitmen awal dari pembeli. Pas udah tanda tangan, pembeli jadi terpaksa untuk melakukan transaksi karena takut dicap nggak serius kalau mundur. Contoh lain dari trik manipulasi ini adalah kelas webinar gratis. Awalnya memang gratis, tapi setelahnya kita malah diundang ke grup Telegram eksklusif dan diminta untuk upgrade ke kelas lanjutan yang harganya bisa jutaan. Untuk melawan trik ini, penting bagi kita untuk melihat kembali komitmen awal yang sudah kita buat. Setelah itu, bandingkan dengan kondisi saat ini. Kalau memang komitmen awal tadi masih sesuai dengan minat dan kebutuhanmu sekarang, maka sah-sah aja buat tetap lanjut. Tapi kalau kamu sudah merasa nggak masuk akal buat lanjut, ya mending berhenti aja. Poin penting di sini adalah kita harus bisa menerima fakta bahwa keadaan sudah berubah. Komitmen awal yang kita buat bisa jadi juga berdasar pada informasi yang kurang lengkap atau salah. Mengubah keputusan adalah hal yang manusiawi. Komitmen sejatinya bukanlah hal yang buruk, tapi ketika kita sudah terlalu terikat dengannya, maka itu akan menjadi kelemahan, khususnya dalam dunia manipulasi. Prinsip ketiga, hipnotis massa. Bayangin, kamu lagi scroll Shopee malam-malam, ada satu barang yang lagi kamu incer. Kamu lihat ada dua toko yang jual barang itu. Harga sama, ongkir sama-sama gratis. Yang beda cuma satu, barang di toko A punya 10.000 lebih ulasan, sedangkan di toko B cuma 100 ulasan. Tanpa pikir panjang, kamu langsung beli dari toko A. Bukan karena kamu yakin barangnya bagus, tapi karena pemikiran kalau banyak yang sudah beli, berarti aman. Tapi, bagaimana jadinya kalau semua yang kamu lihat adalah manipulasi? Ini adalah salah satu teknik manipulasi paling populer. Hipnotis massa atau yang Cialdini sebut social proof dalam bukunya. Efeknya paling kuat ketika kita lagi bingung, ragu, atau berada di luar zona nyaman. Cialdini pertama kali melihat trik ini ketika sedang bekerja di sebuah bar. Di bar itu ada sebuah toples tip yang menampung uang receh dari pelanggan. Karena pelayanan bar cukup mediocre, toples itu biasanya kosong. Pada suatu hari, pemilik bar memasukkan banyak uang recehnya sendiri ke dalam toples tip. Tujuannya untuk memberi ilusi kalau pelayanan mereka bagus dan banyak pelanggan yang ngasih tip. Hasilnya, banyak pelanggan yang akhirnya ikut-ikutan masukin uang ke toples itu. Padahal pelayanan barnya nggak ada yang berubah. Teknik ini sangat efektif karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Kita hidup dan berkembang dalam kelompok.
secara nggak sadar, insting mendorong kita untuk jadiin orang lain sebagai patokan buat tahu mana yang benar. Dalam sebuah eksperimen klasik tahun 1950-an, psikolog Solomon Asch menemukan bahwa seseorang akan mengubah jawabannya yang jelas-jelas benar hanya karena semua orang di ruangan memilih jawaban yang salah. Manusia rela mengorbankan banyak hal supaya bisa sama dengan mayoritas orang di sekitarnya. Selain kasus ulasan palsu di platform e-commerce, trik ini sering hadir dalam bentuk antrian palsu. Mungkin kamu masih ingat sama franchise mangga-manggaan yang sempat viral beberapa tahun lalu. Si mangga ternyata sudah setting waktu supaya tiap pesanan jadinya agak lama. Akhirnya, muncul antrian yang panjang yang memancing rasa penasaran dari pengunjung lain. Orang mengira ramai karena enak, tapi ternyata karena antrian settingan. Kunci untuk bisa melawan adalah mengembangkan kebiasaan berpikir kritis. Pas kamu ngelihat ulasan ramai atau antrian panjang, coba berhenti sejenak dan pertanyakan seberapa asli dan terpercaya bukti itu. Reviewnya sih bintang 5 semua, tapi kok kayak sama semua ya kalimatnya? Ini rame karena emang beneran enak atau karena dia lama buatnya ya? Ketimbang cuma ikut-ikutan, kamu juga harus pertimbangin kebutuhanmu ketika mau membuat keputusan. Jangan langsung beli cuma karena ramai seperti kasus tadi. Kekuatan massa memang bisa jadi panduan yang baik, namun perlu pola pikir kritis supaya kita nggak kena jebakan-jebakan manipulator. Prinsip 4. Perangkap rasa nyaman. Prof. Cialdini menemukan hal menarik ketika kerja di agen asuransi. Awalnya, dia pikir agen terbaik adalah mereka yang paling jago ngejelasin fitur dan benefit produk-produknya. Ternyata, ia salah besar. Agen asuransi dengan penjualan terbaik bukan yang tahu produk luar dalam, tapi adalah mereka yang jago buat klien merasa nyaman. Cialdini pernah ikut melakukan kunjungan bersama seorang agen asuransi top di perusahaannya. Agen ini ternyata punya trik khusus. Saat mereka tiba di rumah klien, si agen gak langsung bahas soal detail teknis. Dia perhatiin dulu bingkai foto keluarga, buku di rak, dan merchandise klub bola favorit klien. Setelah dapat informasi yang cukup, ia mulai dengan percakapan sederhana. "Wah, anak bapak suka main bola ya? Sudah dari umur berapa masuk klub bola, Pak?" "Kebetulan, anak saya juga suka main bola, tapi saya bingung mau daftarin dia ke klub mana. Mungkin Bapak ada rekomendasi?" Nggak kerasa, obrolannya malah jadi personal. Bukannya kesal, klien malah jadi lebih nyaman dan terbuka karena si agen cermat memilih topik. Dan dari situ, jualan polis asuransi pun jadi jauh lebih mudah. Pelajarannya, ketika kita suka sama seseorang, kita jadi mudah percaya. Kalau sudah percaya, kita malah jadi gampang kena manipulasi. Menurut ilmu psikologi sosial, faktor penyebabnya adalah efek liking bias atau bias rasa suka. Kita cenderung mudah suka sama orang yang kita rasa berpenampilan menarik, punya hobi atau makanan favorit yang sama, atau yang memberi pujian. Pas udah suka, kita bakal nganggap orang itu lebih pintar, jujur, dan terpercaya. Meskipun seringnya nggak ada bukti pendukung yang kuat. Makanya kita sering nyimpulin kalau orang ramah pasti lebih jujur. Padahal belum tentu. Salah satu master dari trik ini adalah sales mobil tersukses dalam sejarah Amerika Serikat, Joe Girard. Dalam 15 tahun, ia berhasil menjual 13.000 mobil, bukan ke perusahaan, tapi ke pembeli individu. Rahasianya, pertama, Girard selalu menawarkan harga yang masuk akal. Yang kedua, ia rutin mengirimkan kartu ucapan bertuliskan I love you tiap bulannya ke pembeli lama maupun calon pembeli. Ia membangun reputasi sebagai penjual yang ramah dan membuat nyaman pelanggan tanpa mengesampingkan kualitas. Girard adalah paket lengkap. Sayangnya, nggak semua orang menggunakan trik ini seperti Girard. Banyak yang memanfaatkan rasa nyaman untuk melakukan penipuan. Perangkap rasa nyaman sebagai modus penipuan sering terjadi di dating app seperti pada kasus Tinder swindler yang sempat bikin heboh. Pelaku membuat akun palsu, memberikan pujian berlebih ke target, lalu minta uang untuk kondisi darurat, dan menghilang. Kasus lain yang marak adalah investasi bodong dari teman lama. Banyak orang tertipu investasi ilegal bukan karena orang asing, tapi malah karena penipunya adalah teman pas kecil, teman SMA, atau tetangga lama. Cara paling gampang untuk melawan perangkap rasa nyaman adalah memisahkan antara orang dan penawarannya. Kalau kamu ragu, coba pikirin pertanyaan ini. Apakah saya beli karena produknya memang bagus dan sesuai kebutuhan? Atau cuma karena saya suka sama yang jual?
Memang butuh sedikit latihan supaya terbiasa, tapi manfaatnya akan sangat terasa nantinya. Selain itu, kamu juga harus sadar bahwa orang bisa merekayasa rasa nyamanmu. Ada yang memang tulus, namun tidak sedikit juga yang licik. Jangan buru-buru percaya, apalagi kalau orangnya terlalu cepat akrab dan terlalu banyak memuji pas baru ketemu. Dalam dunia yang haus validasi, banyak yang belajar untuk jadi disukai. Bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka ingin memanipulasi. Prinsip 5. Ilusi otoritas. Di bulan Maret 2025, ada sebuah video yang viral. Seorang pria terekam sedang memakai seragam ASN dan menghampiri para pedagang di Pasar Induk Cibitung, Bekasi untuk meminta THR. Banyak pedagang yang menuruti, bahkan ada yang sambil tertawa ketika memberikan uangnya. Setelah dikecam netizen, ia pun muncul dan minta maaf, tapi kasusnya nggak berhenti sampai situ. Ternyata, dia bukan ASN sungguhan. Si bapak ini cuma pakai seragam. Ini adalah ilusi otoritas. Semua orang percaya bukan karena logika atau bukti, tapi karena seragamnya. Psikolog menyebutnya sebagai authority bias atau bias otoritas. Otak manusia merasa bahwa otoritas adalah sesuatu yang aman dan legal. Dari kecil pun kita selalu diajarin buat taat dan hormat ke figur otoritas seperti orang tua, kakek nenek, dan guru. Akibatnya, kita cenderung mudah percaya pada orang yang terlihat punya kekuasaan dan keahlian. Hal ini terdokumentasikan dengan jelas dalam salah satu penelitian paling populer sekaligus mengerikan dalam psikologi. Eksperimen klasik Stanley Milgram di tahun 1961. Dalam eksperimen tersebut, seorang pria dengan jas putih ala ilmuwan menyuruh partisipan untuk menyetrum orang lain yang salah menjawab soal. Meskipun korban sudah berteriak kesakitan, lebih dari 60% partisipan tetap lanjut menyetrum sesuai perintah pria jas putih. Ketika ditanya kenapa mereka tetap lanjut menyetrum, partisipan berkata, "Orang ini ilmuwan, ia tahu apa yang ia lakukan." Dari eksperimen ini, kita jadi tahu satu hal. Bukan isi perintah yang membuat orang patuh, tapi identitas pemberi perintah. Pengalaman pribadi Prof. Cialdini pun nggak jauh berbeda. Ada pola mencolok saat dia bekerja di perusahaan alat pemanas air di Arizona. Teknisi senior yang melakukan kunjungan keliling dengan pakaian biasa dan gaya bicara datar seringkali gagal meyakinkan pelanggan buat beli layanan tambahan. Tapi, pas yang kunjungan adalah teknisi baru dengan pakaian profesional, clipboard, dan logo perusahaan di dada, hampir semua pelanggan setuju untuk bayar layanan ekstra. Dari laboratorium hingga lapangan, ada benang merah yang sama. Manusia terlalu mudah untuk tunduk pada simbol otoritas, mulai dari gelar, jabatan, hingga seragam. Di Indonesia, kasus penipuan dengan modus ilusi otoritas sudah sangat menjamur. Selain karena orang mudah percaya, cara untuk pura-pura jadi orang hebat juga nggak sulit. Maka nggak heran kalau belakangan banyak dokter palsu yang bertebaran di medsos dan jualan produk kecantikan atau obat ilegal. Karena cara buat orang percaya bukan punya ilmu, tapi cukup punya tampilan medis. Untuk melindungi diri dari ilusi otoritas, ingatlah pepatah lama, jangan nilai buku dari sampulnya. Jangan mudah percaya sama orang cuma karena tampilannya yang meyakinkan. Sebisa mungkin cari tahu latar belakang, reputasi, ataupun sertifikasi bila ada. Lalu, sama seperti perangkap rasa nyaman, kamu harus bisa membedakan antara gaya dan isi. Ketika ada orang datang menjual produk, coba pikirin, apakah saya tertarik membeli karena penjelasan dan produknya bagus, atau karena dia pakai jas dan terlihat berpengalaman? Kalau kedua cara tadi masih belum efektif, kamu bisa coba satu trik ampuh ini. Coba kasih orang itu pertanyaan sulit. Kalau dia malah marah dan bukannya jawab, itu adalah pertanda. Orang yang pura-pura bakal marah karena was-was kebohongannya akan terbongkar. Tapi orang yang beneran ahli nggak akan pernah takut dipertanyakan. Prinsip 6. Kelangkaan palsu. Sudah jadi rahasia umum kalau menjual eksklusivitas adalah senjata utama luxury brand. LV, Saint Laurent, Gucci, Dior, Hermes. Sebutin apapun brand yang kamu mau dan semuanya pasti pakai trik yang sama. Kelangkaan palsu. Ketika kamu masuk ke butik brand-brand mewah ini, kalimat seperti ini stok terakhir di seluruh Indonesia. Atau ini barang edisi terbatas, jadi memang sisa satu aja, akan selalu muncul. Apakah barangnya beneran mau habis? Belum tentu juga. Tapi kita nggak tahu gimana persisnya.
Brand yang pegang kendali penuh dan mereka ingin menciptakan persepsi kelangkaan dalam otak pelanggan. Mereka bukan menjual produk, tapi menjual rasa istimewa karena nggak semua orang bisa punya barangnya. Di dunia sales marketing, ada dua jenis trik kelangkaan palsu yang populer. Yang pertama adalah kelangkaan barang seperti contoh tadi. Dulu, memang trik ini jadi senjata andalan brand mewah. Tapi sekarang, semua penjual berlomba-lomba pakai trik ini karena memang sangat efektif. Coba, sekarang kamu buka aplikasi e-commerce favoritmu dan cek barang di keranjang. Ada nggak barang yang tulisannya tersisa 1 atau tersisa 2? Setelah lihat itu, apakah kamu langsung jadi pengen beli? Kalau jawabannya iya, selamat. Kamu sudah masuk jebakan kelangkaan palsu. Tapi jangan khawatir, kamu nggak sendiri. Semua pernah ada di posisi itu. Penyebabnya adalah rasa takut kehilangan di otak kita. Dua peneliti pemenang hadiah Nobel, Daniel Kahneman dan Amos Tversky, menamakannya loss aversion atau keengganan terhadap kerugian. Riset mereka nunjukin kalau partisipan nggak menilai kehilangan dan pendapatan secara seimbang. Rasa sedih dari kehilangan uang 2 kali lebih besar daripada rasa senang ketika mendapatkannya. Padahal jumlah uang dalam dua skenario itu sama. Manusia jauh lebih takut kehilangan, mulai dari uang, pekerjaan, hingga relationship. Kalau kembali ke kasus belanja online, trik kelangkaan palsu akan memicu mekanisme loss aversion tadi dalam otak kita secara nggak sadar, yang akhirnya membuat kita melakukan pembelian gegabah. Selain kelangkaan barang, bentuk populer lainnya adalah kelangkaan waktu alias penawaran waktu terbatas. 10 tahun yang lalu, trik ini populer di dunia properti. Agen atau iklan properti punya kalimat ajaib untuk membuat kita membeli. Hari ini, harga spesial, besok udah naik. Simple dan persuasif, tapi itu nggak ada apa-apanya kalau dibanding sama trik tergila zaman modern. Promo tanggal kembar, 11, 22, sampai 12/12. Ada hari khusus di tiap bulan di mana semuanya ngasih diskon gede-gedean. Dua kata kunci di sini adalah diskon dan 1 hari. Karena cuma sekali sebulan alias langka, kita jadi takut ketinggalan. Dengan iming-iming diskon, kita pun jadi kalap. Bayangin kalau dua trik ini dikombinasikan. Sudah produknya sisa 1, dapat diskon spesial pula di tanggal kembar. Masa nggak beli sih? Trik kelangkaan palsu adalah salah satu pendorong perilaku konsumtif. Untuk mencegah agar tidak masuk ke lubang jebakan, kamu perlu melatih kesadaran diri. Pas muncul dorongan takut kehabisan, berhenti sejenak lalu coba tanya ke diri sendiri. Apakah saya benar-benar perlu barang ini? Atau saya cuma takut kehabisan karena barang ini kelihatan laku banget? Dan, apa saya memang butuh barang ini? Atau cuma nggak mau kelewatan diskon tanggal kembar aja? Banyak penjual yang berusaha menciptakan kelangkaan palsu supaya laku. Coba cek toko, aplikasi, atau website lain untuk cari tahu apakah benar barang itu langka. Dan terakhir, kamu harus tahu kalau barang serupa atau malah lebih bagus pasti bakal muncul lagi di masa yang akan datang. Diskon tanggal kembar juga bakal ada di bulan depan. Jadi jangan buru-buru kalau memang belum perlu. Kelangkaan memang senjata persuasi ampuh. Namun, dengan kesadaran dan kehati-hatian, kita pasti bisa menghindar. Dalam buku Influence, awalnya cuma ada 6 prinsip persuasi. Namun, dunia kita selalu berkembang dan Prof. Cialdini kemudian menemukan ada prinsip persuasi ke-7. Trik ini bernama Unity atau persatuan. Konsepnya cukup sederhana. Manusia akan lebih mudah percaya pada orang yang mereka anggap masuk kelompok yang sama. Bentuk dari kelompok ini bisa bermacam-macam, mulai dari keluarga, alma mater, daerah asal, negara, perkumpulan fans tim bola, sampai grup penggemar boyband Korea. Intinya, sebuah komunitas di mana kita punya ikatan dengan anggota lainnya. Prof. Cialdini lihat langsung betapa hebatnya kekuatan persatuan ini. Waktu itu, ia lagi di sebuah kampus di Amerika Serikat, dan kebetulan sedang ada penggalangan dana. Awalnya, ada seorang mahasiswi yang meminta sumbangan untuk organisasi non-profit United Way. Ia memulai dengan kalimat standar, "Mohon bantuannya, donasikan semampumu." Meski berdiri di tempat ramai, jumlah orang yang memberikan uang sangatlah sedikit. Kemudian si mahasiswi mengubah pendekatannya. Ia menambahkan 1 kalimat ajaib, "Mohon bantuannya, donasikan semampumu. Saya juga kuliah di sini."
Satu kalimat yang secara instan membentuk sebuah ikatan antara si mahasiswi dan calon penyumbang. Membentuk sebuah rasa persatuan yang mendorong orang-orang di kampus itu untuk berdonasi. Maka nggak heran kalau setelah si mahasiswi pakai kalimat itu, jumlah orang yang ngasih sumbangan langsung melonjak drastis. Dalam dunia psikologi, ada sebuah teori terkenal bernama teori identitas sosial. Manusia nggak cuma punya identitas pribadi, tapi juga identitas sosial yang patokannya adalah keanggotaan mereka dalam kelompok tertentu. Pencetus teori ini, dua psikolog sosial Henry Teichfeld dan John Turner melakukan riset di tahun 1979. Mereka membagi orang ke dalam dua kelompok, A dan B. Hanya dengan memberi label, orang-orang di grup A langsung lebih suka dengan orang yang ada di grup itu dan menunjukkan reaksi negatif ke orang-orang di grup B. Begitu pula sebaliknya. Identitas kelompok dapat diciptakan dengan simbol sederhana. Kemudian, loyalitas akan mengikuti. Inilah kunci dari trik persatuan semu. Banyak yang sengaja membuat rasa kebersamaan palsu untuk mempermudah proses manipulasi. Pemimpin politik dan pemimpin agama adalah orang-orang yang paling suka dengan trik ini. Ada Hitler yang berhasil meyakinkan warga Jerman kala itu dengan propaganda Nazinya. Ada juga biksu Thailand, Luangpor Dhammajayo yang mengembangkan sistem donasi manipulatif dengan doktrin semakin banyak kamu berdonasi, semakin besar karma baik dan semakin cepat kamu mencapai pencerahan. Yang satu manfaatin rasa nasionalisme, yang satunya manfaatin ikatan spiritual. Ujung-ujungnya sama-sama memanipulasi demi agenda pribadi. Sama seperti dua trik sebelumnya, cara terbaik untuk melindungi diri adalah latihan berpikir kritis. Bedakan antara dekat dan dapat dipercaya. Cuma karena kamu akrab dengan seseorang atau berada dalam komunitas yang sama, bukan berarti bisa langsung percaya pada omongannya. Waspadai juga orang-orang yang terlalu sering pakai kata-kata kita, untuk kita, saling bantu, milik bersama, atau kita di sini keluarga. Ini adalah bentuk pemaksaan diam-diam, cara halus supaya kamu merasa jadi bagian kelompok yang sama dengan dia. Seringkali kita mikirnya kita itu rasional. Semua keputusan adalah hasil keputusan diri sendiri. Kata manipulasi dan setiap hari nggak mungkin ada dalam kalimat yang sama. Masa sih ada manipulasi di mana-mana? Manipulasi harusnya cuma ada di ruang rapat, negosiasi teroris, atau debat politik. Bukan pas kita mau beli skincare atau ngasih sumbangan. Sayangnya, seperti yang Prof. Cialdini temukan, trik persuasi paling kuat justru datang dalam bentuk paling sederhana. Mulai dari hutang budi, tekanan sosial, hingga pesona good looking. Dunia selalu punya cara untuk memanipulasi kita. Mereka nggak mencuri dengan paksa. Mereka membuat menyerahkan sendiri uangmu. Seolah itu semua hal yang normal. Semoga video ini bisa menjadi bekal awal supaya kamu nggak kena jebakan-jebakan di luar sana. Khususnya yang bisa menyebabkan kerugian finansial dan emosional. Kalau kamu tertarik untuk belajar lebih dalam tentang trik-trik persuasi tadi, tentu kamu bisa langsung baca buku Influence The Psychology of Persuasion karya Robert Cialdini. Buku yang bukan cuma soal teori, tapi kombinasi hasil penelitian puluhan tahun dan pengalaman lapangan Cialdini. Oh iya, sebelum kamu lanjut nonton video lain, coba jawab pertanyaan ini. Kapan terakhir kali kamu bilang iya, padahal aslinya mau bilang enggak? Ayo, kita bahas di kolom komentar. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, bantu like dan share ke teman-temanmu yang mungkin perlu ilmunya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.